Lalu Imam berkata, "Ya Muhammad, kirimlah aku atau utuslah aku kepada keluargamu yang paling engkau cintai." Lalu Nabi SAW mengutus Imam ini ke perkampungan orang-orang Ansar. Sebab tidak ada manusia yang paling dicintai, tidak ada kaum yang paling dicintai oleh Nabi SAW dari sekian kaum melainkan orang-orang Ansar. Disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa orang-orang Ansar itu ibaratnya seperti syiar, sementara yang lain seperti izhar. Syiar itu adalah baju yang melekat di tubuh, ya, baju yang langsung melekat di tubuh, baju dalaman. Sementara izhar itu bagian luar, baju luar. Nah, orang Ansar seperti itu. Maka demam pun masuk di perkampungan orang-orang Ansar. Dan mereka semua demam, semuanya demam, dan demam mereka meninggi. Dan berlalu beberapa hari, saking tingginya demam tersebut dan juga belum turun, sebagian mereka datang mengadukan hal itu kepada Nabi SAW, minta didoakan atau minta diringankan demamnya. Lalu Nabi pun mendatangi rumah-rumah orang Ansar. Sebenarnya Nabi bisa saja berdoa, "Ya Allah, hilangkan sakit yang menimpa mereka." Tetapi karena kebaikan hati Nabi SAW dan kerendahan beliau, kerendahan hati beliau mendatangi rumah demi rumah orang Ansar. Hingga akhirnya mereka pun diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demam ini diutus oleh Nabi ke orang Ansar? Karena sayangnya Nabi kepada mereka, mengingat demam ini kaum muslimin menggugurkan dan merontokkan dosa-dosa. Oleh karena itu kata Abu Hurairah, dari sekian penyakit yang ada, maka demam adalah penyakit yang paling aku sukai. Ya, dari sekian penyakit yang ada, demam adalah penyakit yang paling aku sukai. Karena demam ini masuk ke semua organ-organ tubuh, masuk ke semua organ-organ tubuh. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala dari sekian organ-organ tubuh yang terkena demam. Alias bahwa Abu Hurairah berpendapat selain penyakit ini menggugurkan dosa, demam ini juga mendatangkan pahala, atau penyakit ini mendatangkan pahala. Walaupun ada sebagian sahabat berpendapat bahwa demam ini atau penyakit ini hanya menggugurkan dosa, tidak mendatangkan pahala, kecuali jika sakit itu melahirkan kebaikan yang lain. Semisal dia sakit lalu dia berkata, "Subhanallah, la ilaha illallah," itu baru dapat pahala. Tapi kalau hanya sekedar sakit semata, maka itu hanya menggugurkan dosa-dosa. Jadi memang sih ada perbedaan pendapat di antara para sahabat, sampai-sampai Ibnu Taimiyah rahimahullah taala membuat ulasan panjang tentang itu. Apakah orang sakit ini hanya sekedar merontokkan dosa atau juga mendatangkan pahala? Ya, baik. Kemudian setelah Nabi meninggalkan perkampungan Ansar, ada salah seorang wanita yang mengikuti beliau dan berkata, "Ya Rasulullah, saya adalah wanita yang terlahir di Ansar, di Madinah ini, dan ayah saya adalah seorang Ansar. Saya belum terkena doa, ya Rasulullah. Saya minta kepada Anda untuk mendoakan kesembuhan untuk." Kata Nabi SAW, "Jika engkau mau, aku doakan kesembuhan untuk, dan jika engkau mau, engkau bersabar dan bagimu surga." Wanita itu berkata, "Ya Rasulullah, kalau begitu saya mau bersabar saja. Saya tidak ingin menjadikan surga itu sebagai taruhan." Maksudnya yang namanya taruhan, Anda bisa menang, bisa tidak menang. Anda bisa mendapatkannya, bisa tidak mendapatkannya. Ya, kalau misalnya dia sembuh, surga bisa diraih, bisa juga tidak diraih. Tapi kalau Nabi mengatakan, "Jika kau bersabar bagimu surga," ya sudah, itu yang saya ambil.
Saya tidak ingin menjadikan surga itu sebagai taruhan. Luar biasa wanita itu. Ya, saya tidak ingin menjadikan surga sebagai taruhan. Kalau sudah ada janji seperti ini, kenapa saya lepas janji ini? Nah, kaum muslimin, kita Masya Allah sering menemukan hadis-hadis yang menyebutkan barang siapa yang melakukan ini, maka dia mendapat ini. Siapa yang melakukan ini, dia mendapatkan ini. Siapa yang melakukan ini, dia akan mendapatkan ini. Dan kaum muslimin ambil. Ya. Dan berkata seperti wanita tadi, berkata saya tidak ingin menjadikan surga itu sebagai taruhan. Baik kaum muslimin, mari kita lanjutkan kajian tentang janaiz, masih pada bab alamatul husnul khatimah, tanda-tanda husnul khatimah. Kita sudah membahas 5 tanda sebelumnya, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian menetesnya keringat di dahi, kemudian mati di malam Jumat atau siangnya, kemudian syahid di medan perang, alias mati di medan perang. Sekarang kita masuk yang kelima. Al-maut ghaziyan fi sabil. Mati dalam rangka berperang di jalan Allah. Mati dalam rangka berperang di jalan Allah. Apa perbedaan dengan tanda yang sebelumnya? Mati di medan perang. Untuk yang sebelumnya kaum muslimin mati di medan perang, mereka adalah orang yang mengangkat senjata dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai di medan lagi, lalu berperang melawan musuh, lalu terbunuh di medan perang. Nah itu yang keempat, itu dimaksud yang keempat. Adapun yang kelima ini, mereka adalah orang-orang yang keluar meninggalkan rumah mereka untuk berperang di jalan Allah, namun belum sampai di medan perang, terbunuh. Apakah ia terjatuh dari kendaraan, disepak kendaraan, kehausan, kelaparan, atau hal-hal yang lain yang menyebabkan ia meninggal sebelum sampai di medan perang, atau dia terluka di medan perang dan ia kembali ke kampung halaman di perjalanan atau di kampung halamannya dia meninggal dunia, ya mungkin di rumah sakit atau dalam penanganan dokter dia meninggal dunia. Maka ini yang dimaksud dengan pembahasan kita yang kelima. Nabi SAW bersabda, "Ma ta'udduna asy-syahid fikum." Siapa orang yang mati syahid itu menurut kalian? Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, man qutila fi sabilillah fa huwa syahid." Siapa yang terbunuh di jalan Allah, maka itulah syahid. Kata Nabi, "Inna syuhada'a ummati idzan qalil." Kalau begitu amat sedikit umat yang mati syahid. Jadi sekian banyak umatku, kalau memang hanya mati di medan perang, sedikit sekali kalau. Apalagi di masa-masa kita seperti ini, kaum muslimin jauh dari peperangan, di mana pemimpin kaum muslimin misalnya belum ada yang mengajak untuk berjuang melawan musuh-musuh Allah. Ya. Kalau begitu tidak ada yang selain kalau begitu. Kalau memang ya Rasulullah, kalau begitu siapa saja yang dianggap mati syahid itu Rasulullah? Kata Nabi, "Man qutila fi sabilillah fa huwa syahid." Siapa yang terbunuh di jalan Allah, maka dia mati syahid. Ya, kutil, terbunuh. Berarti dia terbunuh di medan perang. Insya. Berarti ini kalau terbunuh di medan perang, perawatan jenazahnya, tidak seperti perawatan kaum muslimin pada umumnya. Dia tidak dimandikan.
dia dikafani dengan pakaian perang, kain perang, ya, seperti ini, dan disolati. Dia tidak dimandikan. Adapun yang syahid berikut ini akan kita sebutkan, ya, penanganannya sama dengan kaum muslimin, tetapi pahalanya senilai dengan mati syahid. Wa man mata fi sabilillahi fahuwa syahid. Siapa yang mati di jalan Allah, dia syahid. Kaum muslimin kalau disebut kata fi sabilillah, disebut secara mutlak fi sabilillah. Makanya dimaksud kita lihat sini. Makanya ketika kita membahas tentang siapa saja yang berhak mendapatkan zakat, ya, maka diantaranya adalah wa fi sabilillah, dan mereka yang ada di jalan Allah. Imam Abu Hanifah meluaskan dan melonggarkan makna fi sabilillah pada ayat ini, sehingga apapun yang kaitannya dengan jalan fi sabilillah, termasuk membangun sekolah, membangun masjid, itu dianggap sebagai fi sabilillah. Tetapi Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hanbal, fi sabilillah pada ayat yang berhak menerima zakat itu adalah orang berperang di jalan Allah, berperang, benar-benar berperang, serta fasilitas-fasilitas untuk menuju ke arah. Artinya sekali, kalau dimutlakkan, maka yang dimaksud situ adalah jihad fi sabilillah. Nah, di sini man mata fi sabilillah, siapa yang mati di jalan Allah. Baik. Namun ada di antara ulama yang meluaskan dan melonggarkan daripada arti, dan kita berharap mudah-mudahan termasuk dari itu, yaitu mereka yang berdakwah meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Mereka yang mendakwakan Islam, yang berupaya meninggikan kalimat la ilaha illallah di muka bumi. Ketika misalnya dia mati di saat tugas dakwah, wa fi sabilillah. Begitu juga adalah wanita yang berhaji. Disebutkan dalam hadis yang Rasulullah ada jihad bagi wanita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaihinna jihadun la qitala fi." Ya, ada jihad bagi wanita yang tidak ada peperangan di dalamnya, yaitu al-hajj wal umrah, berhaji dan berumrah. Karena itu kaum muslimin, hadiah istimewa yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya adalah ketika ia mengajak istrinya untuk berhaji atau untuk berumrah. Kenapa? Karena haji dan umrah itu adalah jihad bagi wanita, sama dengan laki-laki dan perang. Kalau wanita pergi berhaji dan pergi berumrah. Baik. Itu kita harap ketika dia mati, ya, saat dia pergi berhaji atau umroh, maka dia mati syahid. Walaupun sebenarnya yang aslinya fi sabilillah itu adalah meninggal di medan perang. Itu yang kedua. Wa man mata fi at-taun fa huwa syahid. Mereka yang mati karena terjangkiti penyakit taun, maka dia juga syahid. Akan kita jelaskan apa itu taun. Wa man mata fil batni fa huwa syahid. Orang yang mati karena sakit perut, dia juga mati syahid. Akan kita jelaskan sakit perut apa yang dimaksud, ya, dalam hadis. Apanya karena mencret atau apa, ya, karena keracunan lalu mati, akan kita terus jelaskan insyaallah. Wal gharib syahid, orang yang mati tenggelam juga syahid. Orang yang mati tenggelam juga syahid. Nah, hadis ini kaum muslimin menguatkan bahwa orang yang berjuang di jalan Allah, ya, belum sampai di medan perang atau sudah kembali lalu meninggal dunia, maka dia juga mati syahid. Itu yang kedua. As-sadisatu,
Yang keenam, al-mautu bit-taun, mereka yang mati karena penyakit taun. Mereka yang mati karena penyakit taun. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi menyebutkan tentang orang yang mati taun. Ya, at-taunu syahadatun likulli muslim. Penyakit taun itu adalah syahadah, syahid bagi setiap muslim. Kaum muslimin, taun ini adalah salah satu jenis wabah. Ya, dia adalah salah satu jenis wabah. Wabah itu adalah penyakit yang menimpa kaum muslimin secara meluas. Ya, penyakit yang meluas menimpa kaum muslimin atau seluruh manusia, itu disebut dengan wabah. Sementara taun ini bagian daripada wabah. Ya, bagian daripada wabah. Karena taun ini juga ketika menjangkiti seseorang, dia akan mudah menjangkiti yang lain. Nah, dia juga menyebabkan penularan. Jadi ada taun. Tetapi tidak semua wabah itu adalah COVID. Tapi taun sudah pasti namanya wabah. Nah, seperti itu. Untuk taun sendiri, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim, dia adalah nama salah satu jenis wabah. Menurut ahli kedokteran, taun adalah pembengkakan parah yang membinasakan. Datangnya bersamaan dengan demam yang sangat tinggi dan sangat menyakitkan. Daerah sekitar organ yang mengalami pembengkakan umumnya berwarna hitam atau hijau atau berwarna gelap, lalu cepat sekali memborok. Penyakit ini banyak terjadi pada 3 organ yang berdaging lunak, yaitu ketiak, di bagian belakang telinga, dan di ujung hidung. Ya, jadi ini ada pembengkakan lalu memborok, membusuk, dan akan cepat menyebar di tubuh. Nah, ini yang disebut dengan kaum muslimin. Apakah setiap penyakit wabah yang menular itu disebut taun? Ya. Banyak ulama yang mengatakan bahwa tidak semua penyakit wabah itu adalah taun. Mengapa? Karena dalam hadis yang sahih disebutkan bahwa taun itu tidak akan masuk di kota Madinah. Taun tidak masuk di kota Madinah. Tetapi wabah yang lain selain taun itu juga sering terjadi di Madinah. Ya, penyakit selain taun, wabah yang sifatnya wabah, itu juga terjadi di Madinah, sering terjadi di Madinah. Bahkan di masa para sahabat itu juga terjadi taun. Nah, artinya apa wabah tersebut? Artinya kaum muslimin, di satu sisi Nabi mengatakan bahwa taun tidak akan terjadi di Madinah, tetapi sering kali terjadi penyakit-penyakit yang wabah di Madinah. Ini menunjukkan bahwa wabah dengan taun itu berbeda, alias tidak semua wabah itu adalah taun. Oleh karena itu kaum muslimin, ketika COVID ini datang, ya, para ulama membincangkan apakah COVID-19 ini adalah taun yang padanya terkena hadis barang siapa yang mati karena COVID maka dia mati, ataukah tidak termasuk sama sekali. Ya, kalau melihat jenis penyakitnya tentu berbeda. Kalau melihat jenisnya tentu berbeda. Taun seperti yang sudah kita katakan, ini mengenai ada pembengkakan, pemborokan, dan menyakitkan, demamnya tinggi. Nah, sementara untuk corona ini tidak seperti itu. Dia masuk bagian dari wabah, tetapi bukan taun. Sementara hadis-hadis menyebutkan barang siapa yang mati karena taun maka dia syahid.
Tetapi ada disebutkan dalam hadis bahwa apabila terjadi wabah, maka yang di dalam tidak keluar, yang di luar tidak masuk ke dalam. Nah, sebagian ulama mengatakan penyebutan wabah untuk tidak masuk ke dalam, yang di luar tidak keluar, yang di dalam tidak keluar. Ini adalah ungkapan majas. Yang dimaksud di sini adalah penyakit trauma. Nah, seperti itu. Ala kulli hal, tampaknya memang untuk COVID ini tidak dikategorikan sebagai taun yang dimaksudkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Jadi itu yang dimaksud dengan taun. Kemudian kaum muslimin yang ke-7, al-mautu bida'il batn, mati karena sakit perut. Berdasarkan sabda Nabi yang terdahulu, wa man mata fil batni fa huwa syahid. Siapa yang mati karena sakit perut, maka dia itu syahid. Kaum muslimin, ulama berbeda pendapat tentang sakit perut. Apa yang dimaksud? Ada yang mengatakan itu adalah usul air, ada yang mengatakan itu adalah diare, ada lagi yang mengatakan ini dan itu. Apa kata Imam Nawawi? Kata Imam Nawawi, yang benar, semua penyakit yang mengenai perut yang menghantarkan pada kematian. Ya. Jadi semua penyakit yang mengenai perut, yang ada di dalam perut, yang menghantarkan pada kematian, ya, itu yang dimaksud dalam hadis tersebut. Tanpa memandang namanya dan tanpa memandang sifatnya. Tidak melihat nama dan tidak melihat sifat. Pokoknya sakit perut, apapun itu namanya, apapun sifatnya, maka itu yang dimaksud oleh hadis. Kalau sakit perut, maka dia mati. Berarti misalnya orang keracunan makanan, ya, jadi masuk makanan perut sakit, keracunan, syahid. Orang yang usus buntu juga syahid. Infeksi ginjal lalu mati juga syahid. Orang yang radang kantong empedunya mati syahid. Orang yang kena luka di lambung mati syahid. Orang yang diare mati syahid. Orang kena mah lalu mati syahid. Sembelit mati syahid. Disentri mati syahid. Alhamdulillah. Kawan gembira. Ya, kawan gembira pokoknya akan menimpa perut. Segala macam meningkat perut, lalu meninggal karena itu namanya mati syahid. Alhamdulillah. Ya termasuk asam lambung atau apa saja. Ya. Makanya kaum muslimin, orang jika sakit itu hanya berujung pada dua hal. Jika dia sembuh, maka dia dalam kondisi telah gugur dosa-dosa. Jika dia meninggal, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosanya. Ditambah jika ada penyakit tertentu yang menimpa dia, seperti yang disebutkan dalam hadis ini, dia ditambahkan lagi keutamaannya, sehingga dia mendapatkan syahid di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kaum muslimin, ada orang yang mati misalnya dalam kondisi sholat, dipuji, sanjung setinggi langit, ya, viral di media sosial, masuk bulan. Ada orang yang mati di rumah sakit karena sakit perut atau karena usus dan lain sebagainya, bentuk orang biasa-biasa saja. Padahal muslimin, ini orang mati syahid dalam hadis. Dia disebut sebagai orang yang mati syahid. Ya, ini kabar gembira bagi saudara-saudara kami yang mungkin sedang mengalami sakit perut. Tidak usah cemas, ya, cemas. Apapun nanti, kalau Anda sembuh, ya, Anda mendapatkan kondisi Anda dalam kondisi suci yang digugurkan dosa-dosanya. Ataupun jika Anda harus mati dengan penyakit yang Anda alami, maka Anda mati syahid. Ya, baik. Kemudian kaum muslimin yang berikutnya, Al-Thaminatu wal-Tasi'atu, 8 dan 9. Al-mautu bil-gharq wal-hadmi, mati tenggelam, ya, mati tenggelam atau tertimpa reruntuhan. Mati tenggelam atau tertimpa reruntuhan.
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis yang sahih, "Syuhada'u khamsatun." Orang yang mati syahid itu ada 5. Al-maq'un, yaitu orang yang kena penyakit taun. Wal mabtun, yang terkena sakit perut. Wal gharik, orang yang tenggelam. Wa sahibul hadmi, orang yang tertimpa reruntuhan. Wasyahidu fi sabilillah, dan orang yang syahid di jalan Allah. Baik, jadi ada orang misalnya pulang kampung mau silaturahmi, harus melintasi danau atau laut, lalu kapalnya oleng, lalu menjatuhkan semua penumpangnya, lalu kemudian meninggal dunia, ya, maka dia ini mati syahid. Atau dia pergi ke sungai dalam rangka untuk berolahraga berlatih, lalu tenggelam, atau mungkin juga perkara-perkara mubah lainnya, mancing, ya, tarik ikan, lalu jatuh, lalu meninggal, tenggelam, juga mati. Jadi ini tidak terikat apapun aktivitasnya. Tetapi jika mati karena kecerobohan, tenggelam karena kecerobohan, ya, berarti ini mati maksiat. Ya, misalnya ada orang yang mendalami ilmu laduni atau ilmu apa itu, lalu pergi ke Google. Di sana sudah ada peringatan, jangan mendekat ke pantai karena begini dan begini. Tapi dia tidak pedulikan itu. Ya, tetap di sana berendam. Lalu datanglah ombak, gulung mereka, lalu pada mati semua. Nah, ini syahid apa tidak? Ini tidak mati syahid. Ini mati karena kecerobohan dia. Atau pergi ke kolam renang, tempat-tempat maksiat yang bercampur laki dan perempuan. Ya, di sana wanita-wanita semua berpakaian yang serba ini. Ya, dia berenang, ikut berenang di situ. Lalu tenggelam. Lalu tenggelam, ini mati maksiat. Ini mati maksiat. Jadi untuk perkara-perkara yang mubah, ya, mati tenggelam untuk perkara-perkara yang mubah, maka dia mendapatkan syahid. Tapi kalau orang atau karena dasar kemaksiatan di sana, maka dia bukan mati syahid. Ya. Ada muslimin di wilayah pantai utara itu kan umat tidak begitu kuat. Kalau di akhir pekan, muda-mudi, ya, kadang tidak terasa sudah menuju ke tengah laut saking asiknya ngobrol. Nah, lama-lama akhirnya kegulung ombak, ya, dan meninggal. Itu terjadi, banyak terjadi. Nah, seperti ini tidak dikatakan mati syahid. Tidak boleh keluarga bilang alhamdulillah mati syahid. Tidak seperti itu. Ya, jadi muslimin diperhatikan, alias jika itu karena keterdoran maka tidak termasuk. Begitu juga al-hadu, tertimpa reruntuhan hanya karena ingin selfie dan lain sebagainya, yang mendekati jurang atau bangunan yang sudah hampir runtuh, atau ya, para pakar mengatakan bahwa bangunan ini sudah tidak layak untuk harus pindah. Ya, kalau sudah melihat retakan-retakannya itu mesti pindah. Tetapi dia mengatakan bahwa saja semua ditentukan oleh Allah, biar tak tinggal di sini. Ya, akhirnya betul saat dia tidur tertimpa reruntuhan. Seperti ini kaum muslimin tidak dianggap mati. Ada tambahan sedikit. Syekh Baz rahimahullah taala pernah ditanya tentang orang yang mati karena tabrakan. Ya, ditabrak. Ya. Ada benturan dari kendaraan. Maka kata Syekh Baz, saya berharap bahwa orang yang mati karena tabrakan, kena benturan dari benda-benda padat, maka saya berharap dia juga masuk dalam hadis mati karena tertimpa reruntuhan. Mati tertimpa reruntuhan. Demikian fungsi. Nah, jadi al-gharq wal-hadam, orang yang tenggelam ini masuk bagian dari para orang mati syahid. Begitu juga orang yang tertimpa reruntuhan. Semisal terjadi gempa bumi, ya, gempa yang begitu kuat, lalu kemudian bangunan itu menimpa keluarga kita, lalu meninggal dunia,
maka insya Allah mereka ini masuk dalam kategori orang yang mati syahid. Ajar memang menakjubkan urusanmu, menakjubkan itu. Apabila dia mendapatkan kesenangan dan bersyukur, baik. Dia dapat musibah dan bersabar, baik juga baik. Jadi kita ini tidak lepas dari kebaikan kaum muslimin. Anda bersabar, baik. Anda bersyukur juga baik. Kemudian al-ashirah, mautul mar'ati fi nifasiha bisababi waladiha. Meninggalnya seorang wanita di masa nifasnya disebabkan karena anak. Disebabkan karena anak. Berdasarkan hadis Ubadah bin Samit, anna Rasulullah ada Abdullah bin Rawah. Nabi pernah membesuk Abdullah bin Rawah. Dalam membusuknya itu Nabi bersabda, "Atadri man syuhada ummati?" Tahukah kalian siapa orang yang mati syahid pada umatku itu? Mereka yang ada di sisi Nabi berkata, qatlul muslim syahadat. Muslim yang terbunuh itulah syahid. Kata Nabi, inna syuhada ummati idzan qalil. Kalau begitu orang yang mati syahid dari umatku amat sedikit. Qatlul muslim syahadat. Betul. Muslim yang mati terbunuh di medan perang itu syahid. Wa ta'un syahadat. Orang yang mati karena taun juga syahid. Wal mar'a yaqtulu waladuha jam'a. Wanita yang terbunuh oleh anaknya, di mana sang ibu mati sedang anak masih ada di dalam perut. Itu dimaksud sini. Jadi jam'a. Jadi ada wanita yang meninggal sementara janin itu masih ada di dalam perutnya. Baik nanti itu janin nanti akhirnya lahir dalam kondisi selamat, atau janin itu juga ikut mati. Yang jelas wanita itu dengan hal itu kita disebut dengan jam'a. Kata Nabi, yajurruha waladuha bisawarihi ilal jannah. Dia ditarik oleh anaknya dengan tali arinya di surga. Karena tali arinya belum diputus waktu itu. Nah, sehingga nanti ibu ini yang meninggal maka ditarik oleh anaknya dengan tali ari, ya, dengan arinya di surga nanti. Nah, subhanallah. Nah, ini sebagai bonus bagi ibu-ibu yang melahirkan. Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan khusus ketika ibu mengalami hal seperti ini saat dia berjuang dengan anak-anak. Kemudian yang ke-11, masih ada berapa waktunya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Senikmat-nikmat tuan rumah adalah panitia di masjid, mana mereka sudah menyediakan tempat untuk kita kajian dan juga menyediakan hidangan sewaktu atau setelah selesai kajian. Ya. Dan tadi pagi kami sudah sempat bincang dengan panitia terkait dengan pengaturan hidangan, dan luar biasa kita Allah atas tempatnya. Saking semangatnya kadang dibagi di tengah pengajian, kita saking semangat untuk mendapatkan kebaikan. Ustaz dapat kebaikan, mereka juga mendapatkan kebaikan, berlomba-lomba dari kebaikan. Ya. Kami beri masukan supaya bergantian dalam kebaikan. Dan satu lintas, nanti setelah itu giliran panitia. Nah, jadi perjanjiannya pas nanti tanya jawab sudah selesai 3 pertanyaan, dibagikan. Adapun pertanyaan yang 4-5 itu pertanyaan tambahan, pertanyaan yang sementara hidangan-hidangan sudah dibagikan setelah 3 pertanyaan. Oleh karena itu aku jangan cepat-cepat pergi agar tuan rumah juga bisa mendapatkan pahala dari bersedekah tersebut. Ya, baik. Demikian, apa malam ini juga ada hidangan seperti disebut tadi. Sehingga ya, kita belum dipersiapkan. Sudah siapkan? Belum dipersiapkan. Oh, belum disiapkan. Insyaallah teman baik. Silakan. Untuk bertanya. Silakan jika ada pertanyaan, dibuka sesi pertanyaan bagi jamaah yang akan bertanya. Baik, Bapak silakan. Bismillah. Ustaz, kapan sebaiknya talqin itu dilakukan? Apa? Kapan sebaiknya talqin? Talqin. Ya. Ayo, baik. Kemudian kalau sudah berhasil dilakukan, apa sebaiknya apakah diperkenankan untuk membatasi orang-orang yang mau Membatasi orang-orang yang talqin supaya tetap terjaga ucapan? Ya, baik. Kaum muslimin, ketika bahwa orang sakit itu sudah terlihat sakitnya parah, maka kita mentalkinkan si sakit saat sudah terlihat payah. Tapi tidak harus bahwa ini dekat pada kematian, karena kita tidak tahu tanda kematian itu seperti apa. Orang ini ada yang ditanggap payah sakitnya, ternyata setelah itu hidup sehat. Pernah kan yang menyaksikan seperti itu, dan kayaknya pernah malam bahwa ini orang sudah parah betul ya. Ya, dan atas siapa tahu. Ada sini perkiraan kita saja. Kapan sakitnya sudah payah? Kecuali kaum muslimin, ada orang-orang yang punya firasat kuat akan kematian seseorang. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sakit, dan itu ada sakit yang menghantarkan pada kematian. Ali bin Abi Thalib keluar dari rumah. Orang-orang bertanya,
Ya Ali, bagaimana kondisinya? Kata Ali, insya Allah kondisinya mulai membaik. Di sana ada Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi. Kata Abbas, ya Ali, 3 hari lagi setelah ini, ya, 3 hari setelah ini, engkau bakal dipimpin oleh orang lain. 3 hari setelah ini, engkau akan bakal dipimpin oleh orang lain. Ya, artinya bahwa 3 hari ini kemungkinan akan meninggal setelah 3 hari. Jika engkau tidak menanyakan siapa penerus kepemimpinan, lalu diambil oleh orang lain, berarti kau dipimpin oleh orang lain. Urusan bukan di keluarga. Karena saya akan mengenal di wajah tadi, ya, saya mengetahui kematian di wajah-wajah keluarga daripada Ibnu Abdul Muttalib. Kalau sudah dekat kematian ada ciri-ciri khas kematian. Dan saya melihat itu ada pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia kata apa sih? Nah, firasatnya kuat. Oleh karena itu, minta. Alias kalau ini memang diberikan kepada keluarga, sudah jelas siapa orangnya. Tetapi jika tidak diberikan kepada keluarga, maka tetap saja kita tanyakan siapa yang disebut oleh beliau. Kata Ali bin Abi Thalib, wahai para anak, saya tidak akan menanyakan hal itu. Sebab jika saya menanyakan hal itu atau meminta kuasa, lalu Nabi menolaknya, tidak memberikan kepada, maka setelah itu orang-orang tidak akan pernah menyerahkan kekuasaan kepada Nabi, karena mengikut dan ditibak kepada Nabi. Ya, Nabi tidak kasih kuasa kepada Ali, berarti jangan dikasih Ali kekuasaan. Ya. Ini kecerdasan dari seorang Ali yang juga tidak haus dengan kuasanya. Hingga akhirnya 3 hari setelah itu Nabi meninggal. Alias firasat dari Abbas bin Abdul Muttalib, melihat dari wajah-wajah yang keluarga Abdul Muttalib, itu ada tanda-tanda kalau sakitnya mendekat kematian, itu ada tanda-tanda dari wajahnya. Nah, seperti itu. Ya, alias bahwa sekali lagi bahwa talqin ini adalah ketika orang yang sudah parah sakitnya. Ya. Dan itu dilakukan oleh Nabi sebisa kepada Abu Thalib. Misal malah sakitnya sudah sedemikian parah, Nabi mengajak mentalkinkan. Nah, baik. Terus apakah dalam mentalkinkan ini bisa dibatasi orang-orang? Ya, jangan sampai orang yang masuk mentalkinkan orang yang sakit ini adalah orang yang tidak disukainya, orang yang dibencinya di masa dia hidupnya, di masa sekarang. Sebab kalau orang yang dibencinya nanti disuruh talqin, ditalqin oleh tidak tahu. Bencinya kepada orang yang mentalkinkan. Cari orang yang paling dia sukai, cari orang paling dia cintai. Biarkan dia di situ dan biarkan dia mentalkinkan. Demikian insyaallah. Ya. Baik, berikutnya jika ada pertanyaan dari Ahmad. Ya. Ya, silakan. Baik, kaum muslimin, pada umumnya kita dianjurkan untuk meminta kesehatan. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Bahkan itu adalah doa yang dimana kita dituntut untuk memanjatkan. Sebab siapa yang diberikan al-'afwa wal 'afiyah, maka dia beruntung di dunia dan akhirat. Al-'afwa berarti pemaaf, al-'afiyah berarti kesehatan. Ya. Nabi mengajarkan kita untuk meminta, bukan hanya sekedar tenggelam semuanya, bukan. Ya. Bahkan Nabi juga mengajarkan kita berdoa, Allahumma inna a'udzubika min jahdil balad wa darkis saqam wa su'il qada wa sawatil amal. Minta dihindari dari hal-hal yang membahayakan. Tetapi bukan berarti ketika kita mendapatkan kemuliaan seperti ini, ya, mendapatkan kemuliaan seperti ini, lalu kemudian kita tidak boleh berdoa meminta dihindari dari hal-hal seperti ini. Seperti tadi sakit perut, ya, itu masuk dalam doa Nabi minta kesehatan. Artinya apa, Bapak? Kaum muslimin, di saat Anda terhindarkan dari hal-hal seperti itu, ya, takdir-takdir yang buruk, maka pujilah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua takdir Allah itu baik. Kullu qada'illah khair. Ya.
Jadi walaupun kena buruk-buruknya kayak sakit, ini juga baik. Tapi ketika Anda terhindar dari penyakit tersebut, keburukan tersebut, juga baik. Dengan sehatnya Anda juga kuat untuk beribadah, bagus untuk beribadah. Kualitas ibadah juga semakin bagus. Tetapi jika ternyata permintaan Anda itu tidak terpenuhi, ya, atau sebenarnya terpenuhi, tapi karena saking sayangnya Allah kepada Anda, ya Mbak, mau mati, dosa-dosanya juga berontak kembali. Makanya dia dikasih sakit, ya, dikasih sakit, supaya dengan cara ini dosa-dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hingga berjumpa dengan Allah dalam kondisi seperti itu. Nah, jadi minta, tapi ketika itu ternyata tetap mengenai Anda, maka itu juga kebaikan bagi Anda. Nah, demikian. Jadi ada pertentangan antara kita minta hindari dari mara bahaya, ya, dengan adanya mara bahaya. Jika seandainya terkena, maka tetap Anda di dalam kebaikan. Demikian. Berikutnya, ya, apa? Ya. Tadi pagi sempat saya dinasihati. Ya. Duduk bersandar dengan satu seperti apa ya? Itu duduk yang terlarang, bersandar dengan sandal. Nah, ini Ada Nabi SAW tidak suka duduk ittikaf. Ya. Nabi tidak duduk ittikaf. Ittikaf itu bersandar. Ya, ulama berbeda-beda tentang ittikaf. Ya, intinya ittikaf itu, Anda jika bersandar kepada sesuatu, jika dia dilepas, maka Anda akan jatuh. Itu namanya ittikaf. Nah, tetapi ini kaitannya dengan makan sambil bersandar. Namun untuk ittikaf secara hukum, pendapat yang wajib tidak sampai haram makan sambil bersandar. Hanya Nabi saja tidak makan beriktikaf. Nabi tidak pernah makan bersandar. Ini hanya pemberitahuan, tetapi tidak mengandung hukum bahwa makan ittikaf itu adalah haram hukumnya. Karena untuk menetapkan keharaman sesuatu itu perlu dari. Baik. Adapun untuk beriktikaf di selain makan, apa hukumnya? Kami juga tidak tahu, belum tahu. Ada yang Apa hadisnya? Seperti duduk istirahatnya ahli makam atau syaitan ya. Itulah iktikaf. Sebagian ulama mengatakan iktikaf, saat makan iktikaf itu pertama dulunya orang-orang yang sombong atau kayak penduduk neraka dan lain sebagainya. Untuk khusus selain makan kami tidak tahu, belum. Ya, nanti dicari tahu insya Allah. Ya, dicari tahu. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Oh ya. Bagaimana kaifiyah atau cara membungkus atau mengkafani jenazah? Karena yang terjadi di masyarakat kadang-kadang asal-asalan diharapkan kepada anggota Al-Quran Kifayah ini bisa menguasai akan kaifiyah tersebut. Akan ada prakteknya. Ini menerangkan kaifiyah, tata caranya. Akan ada prakteknya insya Allah setelah dekat. Selain saja. Insya Allah. Insya Allah. Praktek. Ya, baik. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. اعتدلوا أقيموا صفوفكم وحدوا بين المناكب والأقدام صف الخلل. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده